Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Syarul Mubarak, tentunya di channel Lab Story. Kumpulannya video-video pembelajaran sejarah. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12, di mana materi pokoknya itu membahas mengenai dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, serta peran tokoh nasional dalam integrasi bangsa dalam kurun waktu tahun 1948 hingga tahun 1965. Nah, sebelum kita berlanjut pada materi, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like video ini, kemudian komen dan subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan video-video pembelajaran sejarah berikutnya. Oke, mari kita bahas satu persatu materi tersebut. Check this out. Baik, mari kita bahas materi mengenai dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, serta peran tokoh nasional dalam integrasi bangsa dalam kurun waktu tahun 1948 sampai tahun 1965. Nah, di sini di sini di layar kalian bisa lihat kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Nah, integrasi bangsa itu harus diwujudkan dalam keseharian bangsa Indonesia, dalam keseharian masyarakat, dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, sehingga tidak terjadinya disintegrasi bangsa seperti yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, salah satu manfaat sejarah yaitu adalah kegunaan edukatif. Maksudnya, dengan mempelajari sejarah, maka orang dapat mengambil hikmah dari pengalaman atau kejadian yang pernah dilakukan masyarakat terlebih dahulu. Nah, sehingga dengan adanya kejadian-kejadian yang pernah terjadi di bangsa Indonesia, yaitu adanya pemberontakan, kemudian peristiwa G30 SPKI dan lain sebagainya, sehingga kemudian harus ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwasanya untuk mencegah pemberontakan tersebut harus menanamkan sifat integrasi bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi disintegrasi bangsa. Yang pertama yaitu di sini Pancasila sudah final, dalam artian bahwa untuk memikirkan bahwasanya ideologi bangsa Indonesia akan diganti itu tidak bisa lagi dilakukan, karena ideologi Indonesia itu ideologi Pancasila telah final dan tidak mungkin bisa digantikan oleh ideologi apapun yang mencoba masuk ke dalam Indonesia, baik itu ideologi agama maupun ideologi komunisme maupun liberalisme maupun ideologi yang lainnya. Sehingga di sini yang pertama harus ditanamkan dalam diri pribadi kita sendiri bahwasanya Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang telah final atau ideologi Indonesia yang terakhir. Kemudian di sini yaitu menghargai perbedaan. Nah, di sini menghargai perbedaan merupakan salah satu aspek yang terpenting juga dalam menjaga integrasi bangsa. Karena pada dasarnya bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dengan banyaknya perbedaan-perbedaan yang ada dalam tubuh bangsa Indonesia ini, baik itu berupa pikiran, agama, ras, kemudian bahasa, suku, dan adat. Sehingga dengan cara menghargai perbedaan, maka akan menekan tingginya angka disintegrasi bangsa. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu di sini untuk pemerintah sendiri yaitu harus melaksanakan pembangunan yang merata. Nah, kita ingat bahwasanya peristiwa PRRI dan Permesta merupakan sebuah peristiwa yang dilatar belakangi dengan adanya pembangunan yang tidak merata, sehingga ada pemberontakan yang terjadi. Nah, untuk mencegah pemberontakan tersebut atau untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, pemerintah harus melakukan pembangunan yang merata, kemudian pembagian ekonomi yang merata, kemudian banyak hal yang harus dibangun secara merata, tidak hanya di Jawa atau di wilayah
Sumatera, tetapi juga harus di wilayah Kalimantan, kemudian Sulawesi dan Papua, sehingga ada kesetaraan pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga dengan adanya kesetaraan tersebut, masyarakat Indonesia atau masyarakat yang berada di penjuru Indonesia itu tidak akan merasa terjadi perbedaan di dalam kehidupan bangsa Indonesia, sehingga daripada itu tidak memicu timbulnya perasaan iri sehingga menimbulkan peristiwa disintegrasi. Nah, kemudian yang ketiga itu di sini pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwasanya perbedaan yang ada di Indonesia itu sangat-sangat banyak ya, baik itu agama tadi, kemudian ras dan lain sebagainya. Di sini pentingnya persatuan dan kesatuan harus dijalin oleh masyarakat bangsa Indonesia. Jadi tidak bahwa Pancasila hanya milik mereka, kemudian agama ini milik mereka, kemudian hal-hal lain itu milik mereka, tapi itu semua harus dijaga dalam satu kesatuan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetap satu, sehingga dalam tubuh masyarakat bangsa Indonesia harus ditanamkan pentingnya persatuan dan kesatuan, yaitu satu tanah air, satu bahasa, dan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, yaitu yang kelima, yaitu penyelesaian konflik secara musyawarah. Nah, hal ini sering terjadi di dalam masyarakat bangsa Indonesia ketika ada permasalahan-permasalahan terjadi dalam lingkungan mereka. Terkadang mereka menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekerasan atau dengan cara pertentangan dan bahkan menjadi konflik, baik itu konflik antar kampung atau antar daerah, bahkan antar pemerintah dan sekelompok orang. Nah, inilah yang kemudian memicu terjadinya disintegrasi bangsa yang terjadi di bangsa Indonesia kita ini. Nah, sehingga seharusnya baik itu masyarakat, kemudian baik itu pemerintahan harus menyelesaikan sebuah konflik atau peristiwa dengan cara musyawarah seperti yang dibangun oleh atau seperti yang dikatakan dalam Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, itulah tadi 5 bentuk hal yang harus dilakukan baik itu dalam pemerintah maupun masyarakat bangsa Indonesia untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa di dalam tubuh bangsa Indonesia ini, sehingga dalam kesadaran kita akan merasa aman, tentram dan damai dalam berkehidupan secara aman ya, berkehidupan di dalam lingkungan kita sehari-hari. Kemudian di sini kita masuk pada peran tokoh nasional dalam integrasi bangsa. Nah, dalam peristiwa bangsa Indonesia atau dalam peristiwa integrasi bangsa Indonesia pasti ada orang-orang yang berpengaruh di dalamnya. Nah, di sini ada 3 orang pertama yang akan kita bahas, yaitu Franz Kasiyepo, kemudian Silas Papar, dan Martin Inday, yang merupakan 3 orang ini merupakan orang-orang yang berjasa dalam proses integrasi bangsa yang berasal dari Papua. Nah, di sini pertama kita bahas mengenai Franz Kasiyepo, yang mana beliau lahir pada tahun 1921 dan kemudian meninggal tahun 1979. Yang mana ia merupakan salah seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Kemudian mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka atau PIM pada tanggal 10 Mei tahun 1945. Nah, di sini banyak jasa-jasa yang dilakukan oleh Kasiyepo, yang mana kemudian kata irian merupakan salah satu pengertian dari yang dikatakan oleh Franz Kasiyepo, yaitu ikut Republik Indonesia anti Netherlands, sehingga kemudian disingkat irian, yang kemudian dipopulerkan oleh Franz Kasiyepo menjadi ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Di sini banyak perlakuan yang dilakukan oleh Franz Kasiyepo untuk mencegah integrasi bangsa. Salah satunya itu berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda ya. Jadi Franz Kasiyepo ini merancang sebuah pemberontakan agar bisa melepaskan diri dari
pemerintah kolonial Belanda. Kemudian di sini ia juga terlibat aktif dalam konferensi meja bundar di Den Haag ya. Kemudian di sini Kasiepo berupaya agar penentuan pendapat rakyat atau PPRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke wilayah Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Jadi pada saat PPRA yaitu atau penentuan pendapat rakyat, Frans Kasiepo ini sangat berperan aktif dalam hal tersebut, yaitu membujuk orang-orang atau membujuk warga masyarakat sekitar agar tetap mendukung Papua masuk ke dalam bangsa Indonesia. Sehingga dari perjuangan tersebut, dari perjuangan Frans Kasiepo tadi, sehingga Papua tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Kemudian yang kedua itu Silas Papare, yang mana Silas Papare lahir tahun 1918, kemudian meninggal pada tahun 1978. Nah, Silas Papare dan Martin Inde ini yang lahir tahun 1912 dan meninggal tahun 1986 itu sebenarnya merupakan satu kesatuan atau mereka saling kerjasama dalam hal ketika bangsa Indonesia ingin melakukan upaya pemersatuan Papua masuk ke dalam bangsa Indonesia itu melalui operasi Trikora. Nah, di sini Silas Papare dan Martin Inde itu bekerja sama untuk atau kemudian mengacaukan wilayah Papua sehingga orang-orang itu kemudian bersiap atau mengacaukan orang-orang Belanda yang ada di Papua, karena mereka ingin ketika pasukan dari Trikora itu sampai ke tanah Papua itu pasukan Belanda dalam kondisi tidak stabil ya, sehingga mudah dikalahkan. Nah, hal tersebut memang terjamin atau hal tersebut memang terlaksana, sehingga dalam operasi Trikora yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia berhasil dimenangkan oleh bangsa Indonesia, sehingga Papua kemudian masuk dalam wilayah atau dengan secara sah kemudian masuk dalam wilayah bangsa Indonesia. Nah, untuk mengabadikan perjuangan mereka, salah satu pejuang di sini yaitu Frans Kasiepo itu kemudian dimasukkan dalam gambar uang 10.000 ya, uang 10.000 yang diterbitkan mungkin sekitar tahun 2017 kemarin. Itu kemudian gambarnya atau wajahnya Frans Kasiepo ini kemudian dicantumkan dalam lembar uang 10.000 tersebut untuk mengenang jasa yang telah dilakukan oleh Frans Kasiepo. Oke, kemudian kita masuk ke pahlawan-pahlawan berikutnya atau tokoh-tokoh berikutnya. Di sini adalah raja yang berkorban untuk bangsa. Nah, di sini Sultan Hamengkubuwono IX merupakan dan Sultan Syarif Qasim II merupakan dua tokoh raja yang berperan aktif dalam pemersatuan bangsa Indonesia, di mana sehari setelah Indonesia merdeka itu kemudian Yogyakarta atau dari bawah kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono IX kemudian masuk kepada atau menghubungi pihak Soekarno untuk menyampaikan bahwasanya keraton atau kerajaan Yogyakarta itu kemudian masuk ke dalam pemerintahan wilayah bangsa Indonesia. Kemudian hal tersebut juga dilakukan oleh Sultan Syarif Qasim II, yang mana Sultan Syarif Qasim II ini memilih mengikuti bangsa Indonesia dibanding membentuk negara sendiri. Itulah jadi dua raja ini, dua tokoh ini kemudian memilih lebih memilih bersatu kepada bangsa Indonesia dibanding tidak bergabung di bangsa Indonesia, sehingga mereka dinobatkan sebagai salah satu atau dua tokoh ini dimasukkan dalam dua tokoh yang menyelamatkan atau dua tokoh yang tergabung dalam integrasi bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu Ismail Marzuki ya, dia mewujudkan integrasi bangsa melalui seni dan sastra. Lagu-lagu Ismail Marzuki itu sangat-sangat populer di kalangan bangsa Indonesia ya. Pertama itu Rayon Pulau Kelapa, kemudian Halo Halo Bandung, yang mana
Halo-Halo Bandung ini kemudian menyemangati para pejuang-pejuang bangsa Indonesia untuk merebut kembali kota Bandung. Nah, mungkin kalian tahu ya lagu Halo-Halo Bandung, bagaimana semangatnya yang kemudian membakar hal tersebut kemudian membakar semangat pejuang-pejuang kita untuk merebut kembali kota Bandung. Di sini kemudian ada Selendang Sutra dan masih banyak karya-karya yang diciptakan Ismail Marzuki untuk untuk mewujudkan sebuah integrasi bangsa ya. Kemudian di sini tadi ada Opu Daeng Risaju yang mana merupakan seorang perempuan atau seorang wanita yang berdarah bangsawan, kemudian memilih untuk bergabung ke sebuah partai yang bernama PSI atau Partai Syarikat Islam Indonesia untuk mewujudkan pengetahuan politik dalam masyarakat Sulawesi Selatan ketika itu ya, atau lebih tepatnya di Palopo. Nah, dalam Opu Daeng Risaju ini banyak mengajarkan tentang politik atau mengajarkan tentang bagaimana melakukan teknik-teknik politik yang baik kepada masyarakat Sulawesi Selatan secara umum ya, sehingga lebih memilih kepada bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada R.A. Kartini. Jadi di sini dua perempuan ini ya menandakan bahwasanya pejuang itu tidak harus laki-laki. Jadi pejuang itu bisa jadi bahkan sangat bisa dari para perempuan. Nah, contohnya itu Opu Daeng Risaju dan R.A. Kartini. Nah, kalau R.A. Kartini, siapa sih yang tidak tahu Raden Ajeng Kartini, yang mana setiap tahunnya diadakan Festival Kartini atau Hari Kartini. Nah, di sini R.A. Kartini berjuang tidak menggunakan tombak, tidak menggunakan kekerasan, tapi menggunakan otak dan melalui tulisan. Nah, banyak tulisan-tulisan R.A. Kartini yang kemudian menyemangati para tokoh-tokoh bangsa atau para pahlawan-pahlawan bangsa. Salah satu tulisan yang terkenal kemudian dijadikan buku yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, yang mana dalam buku tersebut menceritakan kehidupan Kartini di semasa di penjara. Nah, namun karena di penjara tidak menyurutkan kemampuannya atau keinginannya untuk berkarya, sehingga kemudian ia menulis karya tersebut yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itulah tadi materi singkat sebenarnya mengenai integrasi bangsa yang dilaksanakan oleh beberapa tokoh-tokoh. Kemudian hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat bangsa Indonesia agar terjadinya integrasi bangsa. Nah, di sini peran tokoh nasional dalam integrasi bangsa. Jadi apa yang kita bisa dapatkan dari sini, bahwasanya yang perlu kita lakukan adalah selalu mewujudkan sifat Pancasilais, sifat nasionalisme, kemudian saling menghargai, kemudian saling menghormati, kemudian tidak asal bicara, kemudian tidak menyebar hoax, karena hoax merupakan salah satu unsur yang bisa jadi menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, jadi perlu banyak pendalaman khusus, kemudian perlu banyak belajar dari sejarah, sehingga kita bisa mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan dan apa-apa saja yang harus dilangkai. Nah, sehingga proses terjadinya disintegrasi bangsa atau proses atau disintegrasi bangsa bisa dihindari. Karena walaupun kita pintar, kemudian walaupun kita sekolah tinggi-tinggi, namun tidak bisa menjaga kata-kata atau tidak bisa mengolah bahasa yang baik, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah anak atau sebuah cabang yang bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi bangsa. Nah, mungkin cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.